Saudara-saudariku terkasih, kita berjumpa dalam program Katekese Online Paroki Belinyu melalui pendalaman bacaan Injil Harian. Selamat mengikuti. Pewartaan Sabda Tuhan dikutip dari Injil Lukas, pasal 6, ayat 43 sampai 49. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri, orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi, barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh, dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dongeng si Kancil hanyalah salah satu dari sekian banyak dongeng masa lalu. Meskipun bisa menjadi sarana efektif dalam mewariskan petuah dan nasihat praktis kehidupan, tetapi karena tampilannya jadul, terbuanglah ia dari dunia anak-anak postmilenial. Perubahan yang cepat membentuk budaya dan kebiasaan baru. Hampir semua orang merasa butuh untuk mengubah cara hidupnya supaya tidak ketinggalan zaman. Untunglah tidak demikian dengan cara gereja menghayati imannya. Sebagai cara di situasi khusus, bisa saja ada misa streaming atau pengajaran iman secara digital. Tetapi dalam hal prinsip iman haruslah tetap konsisten, sebab orang-orang Kristen mengikuti Yesus Kristus yang tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian dikatakan dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 8. Saudara-saudariku, teks Injil Lukas yang kita renungkan kali ini mengingatkan agar orang-orang Kristen bersikap bijak dan kritis dalam menilai berbagai pengaruh dan pengalaman-pengalaman baru. Diibaratkan ada banyak pohon dengan ragam buah. Sepintas bisa jadi semua menarik, tetapi tidak semua buah berkualitas baik. Bahkan bisa jadi malah berbahaya bagi kehidupan manusia. Pertanyaannya, bagaimanakah cara menilai buah berkualitas dari pohon yang baik? Atau manakah pengaruh yang mendukung semangat beriman dan benar-benar sesuai kehendak Allah? Teks Injil kita menegaskan satu hal kunci, yaitu konsistensi sebagai faktor penentu
terkait pertanyaan tadi. Penting disadari oleh orang Kristen, persoalan beriman tidak melulu dikarenakan tantangan dan hambatan dari luar, berupa pengejaran atau penganiayaan. Sebaliknya, yang lebih serius adalah tantangan iman yang dikarenakan sikap tidak konsisten dari diri sendiri. Suatu hambatan dan berpotensi merusak kehidupan beriman orang-orang Kristen dikarenakan masing-masing orang merasa tidak perlu lagi menilai dan meneliti cara hidupnya atas dasar imannya pada Kristus. Misalnya saja, ketika suatu komunitas orang beriman tidak lagi merasa membutuhkan persaudaraan antara satu terhadap yang lain, sehingga berbagai aktivitas yang dilakukan bersama tidak lebih dari sekedar basa-basi atau dikarenakan ada kepentingan pribadi. Atau juga bahaya pewartaan bergaya trendy. Maksudnya, motivasi pewartaan Injil tidak lagi murni sebagai suatu pelayanan pada sabda, melainkan pelayanan pada mamon. Lalu ada pelayanan yang bertarif, sehingga ada pelayanan kelas VIP dan ada pula berkelas ekonomi. Kita ditegur dalam hal ini, terutama di ayat 46, mengapa kalian berseru Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan. Saudara-saudariku, perumpamaan penutup di ayat 47-49 tentang perbandingan cara orang membangun rumah sebenarnya dimaksudkan membangun hidup beriman. Secara sederhana bisa dipahami sebagai peringatan serius begini. Sebab dengan sekedar menyandang nama sebagai orang Kristen atau murid Kristus saja, itu sudah bermakna lebih dari sekedar identitas keagamaan atau keberimanan. Menyandang nama Kristen berarti menenggelamkan hidup pribadi kita dalam kehidupan Kristus. Sehingga bukan lagi diriku yang penting dan utama, tetapi Dia, yaitu Kristus, yang pada siapa kita bergantung dan mempercayakan hidup selamanya. Saudara-saudariku, prinsip inilah yang harus tertanam di batin setiap orang Kristen, dan bukan tentang apa yang kita harus dapatkan. Semoga kehidupan Anda bersama dengan keluarga senantiasa dalam naungan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.